bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Pernahkah kita memperhatikan apa bedanya mendengarkan dan mendengar? Pernah mendengar atau memikirkan itu? Kalau belum, silahkan dipikir sekarang ya. Apa sih bedanya mendengar sama mendengarkan? Kalau orang belajar, anak-anak bisa jadi, dulu adik saya juga seperti itu, sinau dengan mendengar radio ya, mendengar. Tapi itu kan sambil lalu. Sementara mendengarkan, yang diperhatikan adalah sumbernya, suaranya, isinya. Itu diperhatikan. Kalau orang nyopir mobil itu kan kadang juga diiringi dengan audio, mendengar. Bedanya adalah pada kata atau pada bobot soal hati. Mendengar itu tanpa hati, mendengarkan itu dengan hati. Ini versi saya, mungkin versi saudari-saudara beda. Seorang anak ngomong sama orang tuanya, kalau orang tua yang menurut saya baik, dia akan melepaskan kesibukannya, lalu duduk setara dengan anaknya, lalu memperhatikan, mendengar apa yang diceritakan oleh anaknya. Itu namanya mendengarkan. Tapi kalau anak cerita ngalor ngidul ngetan ngulon sambil mamahnya atau papahnya atau bapak ibunya pegang handphone, oh ya, itu namanya mendengar. Betul enggak? Nah, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan begini. Ketika Yesus dikomentari seorang wanita, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Bukan mendengar sabda Allah, tetapi mendengarkan sabda Allah, mendengarkan firman Allah. Apa poinnya? Firman Allah yang diperdengarkan untuk kita itu hendaknya didengarkan dengan hati. Itu artinya mendengarkan, tidak hanya mendengar. Pertanyaannya menjadi begini, saat-saat apakah kita mendengarkan firman Allah? Saat-saat manakah kita mendengarkan firman Allah? Kalau hanya sambil lalu membaca sabda Tuhan atau mendengar begitu saja, itu menurut saya seolah-olah hanya pengisi waktu. Tetapi kalau mencari benar, dibaca, diperhatikan dengan hati, lalu akan berbeda. Nah, kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia itu kalau bisa mendengarkan. Artinya dengan hati. Tidak cukup berhenti sampai di situ, ternyata harus memeliharanya. Sampai kapan? Sampai mati. Oleh karena itu, kalau Santo Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia dalam bacaan hari ini, isinya menjadi begini, atau pemaknaannya menjadi lebih gampang begini. Paulus mengatakan begini, "Sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab kalian semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Firman Allah, sabda Allah itu Kristus Yesus. Maka kalau kita mendengarkan sabda Yesus,
Memeliharanya artinya mempertahankan iman kita kepada Kristus. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Kita mohon rahmat supaya kita bisa memeliharanya sampai kita dipanggilnya. Maka perjuangan kita saat kapan, waktu apa, kesempatan mana kita memiliki hati untuk mendengar sabda Tuhan. Moga-moga sabda ini menginspirasi hidup kita agar senantiasa terus-menerus memiliki hati untuk mendengar sabda Tuhan dan menyimpan, memeliharanya, mempertahankannya sampai kita sendiri dipanggil menghadapnya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.